pertama kali kesannya langsung lihat kakaknya, mungkin mukanya kan terlihat garang gitu ya. Hai, aku dengan Santi Sitohang dari Santi Sitohang Vocal Studio. Teman-teman, kali ini kita punya sesuatu yang spesial ya. Apa itu? Ya seperti yang kamu lihat di sini ada somebody, beliau. Oke. Dia adalah salah satu murid aku yang sudah belajar sekitar berapa ya? 4 bulan. 4 bulan. Dan kali ini punya kesempatan yang sangat baik untuk men-sharekan kisah beliau ya, kisah kasih di sekolah ya, untuk menceritakan bagaimana belajar di sini dan bagaimana improvement yang dialami. Jadi teman-teman stay tune ya, jangan kemana-mana, ikuti terus. Aku percaya banget kamu akan dapat sesuatu yang baik untuk mengencourage kamu untuk belajar nyanyi tentunya ya, terutama untuk kamu yang masih pemula dan ragu-ragu untuk belajar vokal. Oke, kita akan langsung aja perkenalkan siapa dia. Oke, silakan. Halo semuanya, kenalin nama saya Rina. Rina apa? Rina Yuliana. Oh, lengkap ya. Ada marga atau ada family name atau hanya Rina Yuliana saja? Hanya Rina Yuliana. Hanya Rina. Dari mana? Asalnya sih dari Bandung. Oh, dari orang Sunda. Terusnya Abdi. Betul kan? Abdi teh ayeuna boga hiji Abdi teh ayeuna gaduh. Gaduh bukan boga. Ya. Gimana sih? Gaduh hiji boneka. Lebih hafal kakak ya daripada saya. Iya, karena aku tuh lahir juga di Cimahi. Oh, lahir di Cimahi. Iya, walaupun aku orang Batak, tapi aku lahir di Cimahi. Long time ago in Cimahi. Bukan yang biasa ya. Oh, jadi orang Cimahi tah, kayak gitunya. Abdi urang Tegalega. Oh, Tegalega. Tapi tidak terlihat kamu teh kayak orang Sunda. Kenapa gaulnya sama orang Chinese ya? Iya. Ya mukanya keluk-keluk Chinese gitu. Enggak nyadar. Oh, enggak nyadar. Justru malah banyak yang bilang aku katanya kayak orang Batak. Hah? Masa? Iya. Tersinggung saya. Kebanyakan yang tanya, kakak orang Batak katanya. Oh gitu. Kenapa teman-teman ini banyak orang Batak atau Manado atau Ambon gitu? Iya sih, banyaknya kalau pelayanan ada orang Batak, orang Manado. Oh, pantas ya, benar-benar. Aku juga muka Batak sih sometimes ya, tapi kadang-kadang sering kali orang enggak kayak orang Batak, orang Sunda. Oh gitu ya. Nggak tahu ya. Kan dari Cimahi. Dari Cimahi ya. Minum air Cimahi ya. Anyway, ternyata aku juga baru tahu ya teman-teman, Rina ini ternyata orang Sunda. Aku pikir Rina adalah orang Chinese gitu ya. Tapi hari ini ya bagus deh ya, kita berarti basudara. Iya. Basudara dari Cimahi maksudnya. Oke, Rin, coba ceritakan bagaimana kamu bisa les dengan aku nih. Jadi pertamanya sih suami yang nemuin ya. Sebenarnya aku cuma bilang sama suami, aku kayaknya butuh les vokal deh gitu. Karena aku merasa aku kayaknya masih kurang banget level aku dalam hal bernyanyi gitu ya. Oh gitu. Soalnya sebelumnya belum pernah les vokal. Belum pernah les vokal. Iya. Oke. Jadi kayak cuman ikut paduan suara di gereja dari kecil ya, dari remaja gitu sampai udah besar. Jadi belum pernah yang khusus les vokal, belajar teknik kayak gimana gitu. Makanya sekarang begitu ikut pelayanan lagi di gereja mana nih pelayanannya? Di GMS. GMS ya, yang di Living World. Oke. Udah jadi singer ya ternyata. Ya. Oke. Aku ngerasa aku kayaknya level aku sama yang lain kayaknya aku lebih paling bawah deh gitu. Kayaknya aku belum ada apa-apa deh gitu. Aku nggak kuat di tekniknya. Jadi aku pengen les vokal, pengen belajar lagi, pengen ningkatin level aku gitu. Terus aku bilang sama suami, aku perlu deh kayaknya les vokal. Terus tiba-tiba dia cariin ini, kamu les di sini aja di Santi Sitohang Vocal Studio. Dapatnya dari mana tuh suami? Suami kayaknya nyari di Instagram. Iya. Dia lihat-lihat, awalnya mau ke yang udah nanya beberapa, tapi kok kayaknya belum ngerasa cocok ya, belum pas gitu. Terus pas lihat Santi Sitohang Vocal Studio,
kayaknya cocok nih gitu. Terus dekat juga gitu kan sama Tempatnya ya? ya tempatnya, lokasinya masih dekat rumah, terus masih dekat banget sama sekolah Sekolah anak juga gitu. anak, Jadi ya. kan dipikir bisa sekalian tuh antar jemput anak bisa les dulu. Nah, iya betul. Sambil menunggu anak sambil les, jadi Iya, produktif ya. betul, jadi produktif Betul. waktunya. Jadi gak ada waktu yang terbuang. Iya. Nah, pas waktu kamu les di sini, kesan pertamanya apa tuh? Apa sama tempatnya, sama Santi Sitohang vokal studio? Santi Sitohang ya bukan vokal studionya. Galak kah atau apakah gitu? Pertama kali kesannya langsung lihat kakaknya, mungkin mukanya kan terlihat garang gitu ya. Jujur sekali ya. Baiklah. Ini maksudnya kan tipenya bukan yang Ramah ya mukanya ya? mukanya gitu kan. Okay. Ternyata orangnya nih tegas nih kelihatannya nih gitu, garang. Tapi ternyata wow, ramah sekali. Ramah dan ramai. Ramah dan ramah. Jadi nggak bikin aku tegang gitu. Aku tuh udah mikirnya, aduh ntar guru les vokalnya galak nggak ya gitu. Aku pernah soalnya waktu dulu ya salah satu di gereja sebelumnya ada pelatihan. Nah gurunya itu galak banget, jadi bikin aku tekanan banget ya, tertekan itu, stres gitu. Jadinya kayak, aduh bentar lagi mau pelatihan nih, takut gitu. Suara jadi lebih nggak keluar gitu kan, benar. saking takutnya. Kalau nggak bisa salah dikit dimarahin, suruh ulang, wah pokoknya udah menakutkan gitu. Tapi tahu nggak sih sebenarnya guru vokal dulu ya zaman kakak itu memang galak-galak. Gitu. Mungkin bukan cuma vokal ya, tapi guru piano, guru musik ya pada zaman dahulu kala itu hampir semua 80% tuh galak-galak gitu. Aku pernah ngalamin juga sih gitu ya, galak. Mungkin tujuannya supaya cepat bisa ya. Nah kalau dulu orang belajar menyanyi mungkin karena pengen jadi profesional singer, nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang orang belajar bernyanyi ada yang untuk having fun, karena hobi. Bahkan untuk zaman sekarang di beberapa tahun ini ada fenomena orang tua mulai mau belajar bernyanyi, padahal sebenarnya masih bisa ambil karaokean aja ya, fun gitu ya, bisa gimana. Tapi enggak loh. Sekarang orang tua dari umur 40 tahun ke atas sampai bahkan 73 tahun mereka belajar bernyanyi bukan untuk jadi profesional. Makanya kayaknya kegalakan itu harus mau dikurangi ya. Kalau enggak orang mau apa-apa baru nyampe gerbang ketemu si Santi balik lagi aja. Jadi nggak mau belajar. Jadi mundur. Betul. Belum apa-apa baru nyetir mobil, aduh males gitu kan. Nah tapi memang sekarang guru vokal memang sebaiknya jangan terlalu galak-galak ya. Lihat aja kalau memang dia pengen jadi lomba atau apa mungkin ya, mau jadi profesional mungkin boleh galak ya. Tapi kalau untuk hal-hal di luar itu disesuaikan aja dengan tujuan muridnya. Kalau memang pengen dalam 2 bulan harus bisa lah, muridnya juga nggak pernah belajar dimarahin baru ya. Iya. Ya, tapi belum apa-apa telat dikit diomongin, dulu mah telat dikit gitu. Betul. Mengalami ya. Nah tapi sekarang sama kakak kayaknya happy banget. Happy ya. Belajarnya jadi happy, semangat having fun ya. Iya, justru ditunggu-tunggu nih kapan nih mau les lagi nih. Iya tuh beberapa murid aku juga bilang begitu. Jadi kepengen cepet-cepet gitu. Makanya ada beberapa murid nih jadi seminggu 2 kali dia. Bagus kan. Nah, jadi tapi yang penting walaupun fun dan segala macam, kamu mengalami improvement nggak? Mengalami dong. Gimana tuh? Coba ceritakan apa yang kamu merasakan improvement apa di dalam cara kamu bernyanyi? Aku sih ngerasanya sekarang aku jadi lebih percaya diri ya kalau nyanyi. Dulu sebelumnya kayak kan merasa kayaknya aku kurang banget gitu. Kalau sekarang kan udah dilatih nih, udah lebih meningkat levelnya, jadi lebih percaya diri, jadi lebih keluar lagi suaranya gitu kan. Dan suara bagus kamu lebih tebal gitu ya, suara yang kamu punya selama ini yang udah bagus ya menurut aku ya, jadi lebih tebal, lebih keluar, lebih enak lagi didengarnya. Iya. Benar nggak sih? Kamu ngerasain itu nggak sih? Iya ngerasa sih. Dulu kayaknya kan aku suaranya kayaknya tipis, kecil gitu kan. Kata orang sound aja kayaknya nggak kedengeran gitu. Levelnya dia nggak nyampe lampunya nyala gitu. Iya. Signalnya ya teman-teman, signalnya itu nggak ada. Padahal udah teriak-teriak. Udah berasa kencengnya. Gitu. Pakai mic pula. Tapi nggak nyampe ke signalnya ya. Kata suamiku. Suamiku dulu suka juga.
dia bilang yang lain tuh bisa nyala kelihatan lampunya, sinyal lampunya atas bawah ke atas bawah ke atas gitu. malah bisa merah katanya. Aku tuh kayaknya nggak nyampe gitu, sama sekali nggak ada. Itu lampunya kurang power itu ya, powernya dari kamu berarti kan. Tapi kalau sekarang enggak ya, ada perubahan ya. Perubahan ada sih, jadi lebih apa tuh namanya, lebih keluar Dan kamu juga lebih confident. Iya. Betul. Teman-teman ya, kita boleh punya bakat bernyanyi yang bagus ya, bahkan mungkin itu dari lahir. Tapi kalau nggak punya confident, itu kebagusanmu itu tidak akan pernah keluar gitu. Tapi kalau confidentmu udah mulai naik, pasti salah satunya karena kamu udah mulai menyukai suaramu kan? Iya. Nah, karena kamu menyukai suaramu, barulah confident itu muncul. Tapi memang untuk mengalami kamu jadi confident butuh waktu ya. Ada yang butuh 1-2 bulan, tapi ada pula yang butuh bertahun-tahun. Menurut aku butuh bertahun-tahun, ada beberapa. Tapi waktu dia mau keluar negeri, mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, ke Belanda atau ke Australia, kan ada beberapa, PD-nya baru naik tuh gitu. Padahal udah sekian lama udah di encourage. Tapi ada juga yang seperti Rina ini gitu, cepet banget, mungkin karena Rina punya wadah ya untuk Rina bernyanyi. Dan ada teman-teman lingkungannya juga yang suka bernyanyi. Nah biasanya yang lama itu karena mengandalkan hanya les satu minggu 1 kali aja. Pulang ke rumah tidak ada pikiran untuk bernyanyi, nanti pas harinya baru bernyanyi. Nah itu yang lama ya. Tapi kalau Rina memang bukan hanya seminggu sekali, tapi memang dapat kesempatan juga untuk memimpin pujian, ya kan? Walaupun di skala kecil, masih skala kecil, tapi masih skala kecil juga kan, itu proses ya. Nanti dari situ, kalau aku sih yakin ya, kalau kamu terus konsisten ya, setia dan do the best, ya kamu akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Hal yang lebih besar itu bukan apa yang kita pikirkan besar ya, tapi yang Tuhan pikirkan besar, dan itu about jiwa-jiwa, gitu kan ya. Rin, apa yang kamu mau pesan kepada penonton soal bernyanyi, soal pelayanan, soal belajar vokal? Silakan. Teman-teman semua, pesan aku ingat, jangan pernah berhenti untuk terus berlatih. Buat kalian semua, baik yang senang nyanyi ataupun maksudnya yang baru mau belajar, terus tingkatin level kalian sampai kalian bisa mencapai goals kalian. Betul. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti ya, karena siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa dipakai lebih lagi sama Tuhan. Ya, betul. Terima kasih Lorin ya. Dan kali ini kita akan bernyanyi ya teman-teman ya, antara gurunya dan muridnya ya. Ada satu lagu yang kami mau bawakan, lagunya apa Rin? Persembahanku. Lagu ini dibuat oleh siapa Rin? Frankie si Hongbi. Teman-teman yang tahu lagu ini sangat bagus, itu berarti kamu angkatan saya. Tapi kalaupun enggak, tapi ini juga masih itu ya, masih terus dikenal lah ya, di gereja-gereja masih dinyanyikan. Kita akan menyanyikan lagu itu, Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin